Aston Villa mendapat kabar buruk setelah tawaran mereka untuk striker Bayer Leverkusen, Christian Kovane, ditolak. Leverkusen menegaskan tidak berniat menjual pemain berusia 20 tahun tersebut. Villa mengincar Kovane sebagai pengganti Ollie Watkins yang berpeluang pindah ke Al Hilal. Namun, mereka juga telah gagal mendapatkan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Liverpool mendapat penolakan dari Crystal Palace setelah mengajukan tawaran 50 juta pound sterling untuk Ismaila Sarr. Palace tetap bersikeras mempertahankan winger asal Senegal tersebut. Sarr menjadi target Liverpool untuk mengisi posisi sayap kanan setelah kepergian Mohamed Salah. Pemain berusia 28 tahun itu masih memiliki kontrak 3 tahun dan tampil impresif musim lalu dengan 9 gol di Europa Conference League. Liverpool kini harus mempertimbangkan alternatif lain jika Palace tetap menolak menjual Sarr. Atletico Madrid harus gigit jari karena Jonathan David menegaskan ingin bertahan di Juventus. Striker Kanada itu ingin membuktikan diri dan mendapatkan kepercayaan Luciano Spalletti. Juventus sebenarnya terbuka melepas David untuk memberi ruang bagi striker baru yang sesuai kebutuhan Spalletti. Namun, sang pemain tetap memilih bertahan di Turin dan berusaha menghidupkan kembali karirnya. Atletico Madrid bukan satu-satunya klub yang berminat. Paris FC, Hull City, dan Fiorentina juga dikaitkan dengan David. Tetapi untuk saat ini, sang striker masih bertekad bertahan di Juventus. Aston Villa telah mencapai kesepakatan dengan Al Hilal untuk transfer Ollie Watkins dengan nilai total 51,7 juta pound sterling. Al Hilal membayar 50 juta pound sterling di muka, ditambah 1,7 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Watkins memang ingin meninggalkan Villa dan bergabung dengan Al Hilal setelah lebih dulu menyepakati persyaratan pribadi. Keinginannya tersebut membuat Aston Villa akhirnya melunak setelah sebelumnya beberapa kali menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Tottenham dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk meminjam Omar Marmoush selama 1 musim, dengan kewajiban membeli senilai 60 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Marmoush akan menjalani tes medis sebelum transfer resmi diselesaikan. Marmoush menjadi rekrutan kedua Tottenham dari Manchester City setelah Savio. Pemain asal Mesir itu mencetak 16 gol dalam 62 penampilan bersama City, tetapi lebih sering menjadi pelapis Erling Haaland. Atletico Madrid menegaskan 0% peluang Julian Alvarez pindah ke Barcelona musim panas ini. Klub merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial akibat saga transfer tersebut. Bahkan menilai situasi ini menyangkut harga diri, bukan sekadar uang. Alvarez memang ingin meninggalkan Atletico dan Barcelona menjadi tujuan utamanya. Namun, sikap keras Atletico membuat kepindahan ke Camp Nou semakin sulit. Sementara Arsenal dan Real Madrid juga masih memantau situasinya. Atletico bahkan sebelumnya menolak tawaran besar untuk Alvarez dan menegaskan tidak berniat menjualnya. Aurelien Tchouaméni diprediksi tetap bertahan di Real Madrid meski sempat muncul rumor ketertarikan dari Manchester United. Pemain asal Prancis tersebut baru memperpanjang kontraknya hingga 2031, sehingga kepergiannya pada bursa transfer kali ini dinilai sangat kecil kemungkinannya. Ben Fernandes menilai Tchouaméni tidak akan mempersulit situasi jika Real Madrid memang memintanya pergi. Namun, klub justru masih menunjukkan kepercayaan kepadanya setelah memberikan kontrak baru. Karena itu, hanya tawaran besar yang berpotensi mengubah situasi sang gelandang. Alvaro Montoro diminati Newcastle United dan Wolverhampton Wanderers, tetapi Botafogo memilih mempertahankannya setelah mendapat dukungan investor baru. Tawaran sekitar 20 juta euro belum cukup untuk membuat klub Brasil tersebut melepas gelandang berusia 19 tahun itu. Meski bertahan, Botafogo membuka peluang negosiasi kembali pada akhir musim. Montoro sendiri ingin bermain di Eropa, sehingga Newcastle dan Wolves masih berpeluang mengejarnya. Montoro telah mencatat 6 gol dan 7 assist dalam 59 penampilan bersama Botafogo. Tottenham Hotspur masih mempertimbangkan kiper Benfica, Anatoli Trubin, meski transfernya bukan prioritas utama. Kiper asal Ukraina itu berpotensi menjadi pilihan lebih baik untuk menggantikan Guglielmo Vicario dan sudah mengenal Roberto De Zerbi sejak di Shakhtar Donetsk. Trubin juga memiliki pengalaman di Liga Champions dan pernah mencetak gol saat Benfica mengalahkan Real Madrid. Spurs kini memiliki Martin Dubravka dan Antonin Kinski, tetapi masih mungkin memperkuat posisi penjaga gawang sebelum bursa transfer ditutup. Xabi Alonso memastikan Enzo Fernandez masih masuk rencana Chelsea dan berpeluang tampil melawan Luton Town di Carabao Cup. Namun, masa depan Fernandes kembali menjadi sorotan setelah Manchester City dikabarkan tertarik merekrut gelandang Argentina tersebut sebelum deadline transfer. Chelsea belum menentukan sikap akhir, sementara Fernandes tetap berlatih normal. City disebut serius mengejarnya karena Enzo Maresca sudah mengenal kualitasnya.
Newcastle United mempertimbangkan Bilal Elkhanous dari VfB Stuttgart sebagai alternatif Matías Fernandes Pardo. Newcastle enggan membayar harga 70 juta euro yang diminta Lille. Elkhanous tampil impresif musim lalu dengan mencetak 4 gol dan 5 assist dalam 25 laga Bundesliga. Ia juga memiliki pengalaman Premier League bersama Leicester City. Pemain asal Maroko itu dinilai cocok dengan kebutuhan Newcastle berkat kreativitas, kemampuan membawa bola, dan visi menciptakan peluang di lini serang. Crystal Palace telah mencapai kesepakatan dengan klub Brugge untuk merekrut Joel Ordonez dengan skema pinjaman disertai kewajiban, membeli senilai 25,7 juta pound sterling plus bonus. Palace berhasil menyalip Aston Villa yang sebelumnya mengincar bek asal Ekuador tersebut sebagai pengganti Ezri Konsa. Ordonez juga telah menyetujui kepindahan dan akan menjalani pemeriksaan medis. Bek berusia 22 tahun itu menjadi tambahan penting bagi Palace setelah kehilangan beberapa opsi di lini belakang. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan Iliman Ndiaye dari Everton pada pekan terakhir bursa transfer. Pemain asal Senegal itu dinilai cocok berkat kemampuan bermain di kedua sayap, teknik, dribble, dan etos kerjanya. Namun, Everton mematok harga 80 juta pound sterling dan tidak berniat melepasnya. Ndiaye juga masih terikat kontrak hingga Juni 2029, serta menolak tawaran dari Al Hilal. City berpeluang memanfaatkan ketertarikan Everton terhadap Jack Grealish sebagai bagian dari negosiasi. Aston Villa menaikkan tawaran untuk Rafael Leao dari AC Milan menjadi 42 juta euro plus 3 juta euro bonus demi mengalahkan Galatasaray dalam perburuan winger Portugal tersebut. Leao ingin meninggalkan Milan dan saat ini harus memilih antara Galatasaray atau Aston Villa. Galatasaray menawarkan 45 juta euro plus bonus, tetapi belum memenuhi tuntutan gaji sang pemain. Villa melihat Leao sebagai tambahan penting di lini serang. Joshua Zirkzee lebih memprioritaskan kepindahan ke Juventus dibandingkan Aston Villa pada musim panas ini. Juventus menjadikannya target utama dan sudah membuka komunikasi dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer. Juventus berpeluang merekrut Zirkzee dengan status pinjaman, tetapi United menginginkan kewajiban pembelian. Sementara itu, Zirkzee menunda pembicaraan dengan Aston Villa karena masih menunggu kesepakatan dengan Juventus. Penyerang asal Belanda itu kesulitan mendapatkan tempat utama di United meski menjalani pramusim cukup baik. Barcelona sepakat melepas Hector Ford ke Real Sociedad dengan nilai transfer sekitar 8 juta euro. Kepindahan ini terjadi setelah rencana transfer permanennya ke Borussia Dortmund sebelumnya batal. Dalam kesepakatan tersebut, Barcelona mempertahankan 50% klausul penjualan kembali serta memiliki opsi buyback senilai 20 juta euro. Artinya, Barca masih bisa mendapatkan keuntungan besar atau memulangkan Ford jika sang bek berkembang pesat. Bagi Ford, Real Sociedad dinilai menjadi pilihan lebih tepat karena peluang mendapatkan menit bermain lebih besar dibandingkan Dortmund. Joao Palhinha resmi meninggalkan Bayern Munich dan bergabung dengan Benfica pada musim panas ini. Transfer tersebut bernilai 14 juta euro dengan kontrak hingga musim panas 2030. Palhinha sebelumnya tidak masuk rencana Vincent Kompany dan sempat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur musim lalu. Kini, ia memilih kembali ke Portugal untuk melanjutkan karier bersama Benfica. Bayern melepas Palhinha setelah sebelumnya membelinya dari Fulham dengan harga 51 juta euro pada 2024. Chelsea mendapat peluang mengejutkan untuk merekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa dengan harga kurang dari 10 juta pound sterling. Villa terbuka melepas kiper Argentina tersebut setelah merekrut Zion Suzuki sebagai calon pilihan utama. Chelsea dan Tottenham Hotspur disebut telah dihubungi perwakilan Martinez. The Blues bisa mempertimbangkannya karena performa Robert Sanchez kembali menuai kritik setelah melakukan kesalahan dalam kemenangan 3-2 atas Fulham. Martinez menawarkan pengalaman panjang di Premier League serta mentalitas juara sebagai kiper Argentina. Chelsea semakin dekat untuk merekrut Honest Ahanor dari Atalanta dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro. Negosiasi kedua klub disebut berkembang positif dan persyaratan pribadi sang pemain juga hampir mencapai kesepakatan. Ahanor baru bergabung dengan Atalanta dari Genoa musim lalu dengan biaya 16 juta euro plus bonus. Pemain internasional Italia itu langsung tampil impresif dengan mencatat 28 penampilan di Serie A dan turut bermain di Liga Champions. Nicholas Jackson semakin dekat bergabung dengan Aston Villa setelah klub tersebut mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Nilai transfernya mencapai 65 juta pound sterling termasuk bonus performa. Villa menjadikan Jackson sebagai pengganti Ollie Watkins yang diperkirakan segera meninggalkan klub untuk bergabung dengan Al Hilal.
Sementara itu, Chelsea membuka pintu keluar bagi Jackson setelah masa peminjamannya di Bayern Munich tidak berlanjut menjadi transfer permanen. Jackson kini tinggal menuntaskan proses kepindahannya ke Villa. Liverpool selangkah lagi mendapatkan Bradley Barcola dari PSG setelah mencapai kesepakatan lisan untuk transfer winger asal Prancis tersebut. Barcola menjadi salah satu target utama The Reds untuk memperkuat lini serang musim ini. Liverpool diperkirakan harus membayar sekitar 100 juta pound sterling, meski PSG sebelumnya memasang harga hingga 140 juta pound sterling termasuk bonus. Nilai akhir transfer masih bergantung pada sejumlah klausul. Menurut Fabrizio Romano, proses transfer sudah memasuki tahap akhir, dan dokumen ditargetkan ditukar dalam waktu 24 jam. Setelah itu, Barcola akan segera merampungkan kepindahannya ke Liverpool. AC Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Harvey Elliott dari Liverpool sebagai opsi tambahan di lini serang dalam skema 3 back Ruben Amorim. Pemain Inggris tersebut dikabarkan tidak masuk rencana utama Liverpool dan bahkan tidak masuk skuad pada laga perdana Premier League musim ini. Liverpool disebut mematok harga sekitar 30 hingga 35 juta euro, sementara Milan berharap bisa mendapatkannya dengan biaya sekitar 20 hingga 25 juta euro. Negosiasi berpotensi semakin intensif menjelang penutupan bursa transfer. Brahim Diaz diperkirakan tetap bertahan di Real Madrid meski peluangnya menjadi starter semakin kecil setelah kedatangan Yan Diomande. Pemain asal Maroko itu tidak berniat meninggalkan klub dan masih mendapat kepercayaan dari Jose Mourinho. Brahim memang belum mampu menjadi pemain inti, tetapi tetap menjadi opsi penting dari bangku cadangan. Kemampuannya bermain di sisi kanan, sebagai nomor 10, maupun di posisi menyerang membuatnya sangat berguna untuk rotasi skuad. Dengan banyaknya kompetisi yang akan dihadapi Real Madrid, fleksibilitas Brahim menjadi alasan kuat bagi Mourinho untuk mempertahankannya. Juventus dikabarkan selangkah lagi menyelesaikan perekrutan Franck Kessie untuk memperkuat lini tengah. Transfer ini berkaitan dengan upaya klub mengurangi beban gaji, salah satunya melalui kepindahan Fabio Miretti ke Besiktas dengan status pinjaman. Menurut laporan Corriere dello Sport dan Nicolo Schira, negosiasi Kessie dengan Juventus sudah semakin dekat menuju kesepakatan. Gelandang asal Pantai Gading itu disebut akan menandatangani kontrak hingga 2028, dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2029. Juventus kini tinggal merampungkan sejumlah detail sebelum transfer Kessie resmi terrealisasi. Bayer Leverkusen dan Al Ittihad telah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Moussa Diaby dengan nilai sekitar 30 juta euro. Pemain berusia 27 tahun itu akan kembali ke Leverkusen dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Diaby sebelumnya memperkuat Leverkusen pada periode 2019 hingga 2023 sebelum pindah ke Aston Villa. Setelah semusim di Inggris, ia melanjutkan karier bersama Al Ittihad dan mencatat 9 gol serta 21 assist dalam 56 penampilan liga.